Shalom, selamat siang teman-teman sekalian ya. Sudah ada mahasiswa juga. Ada mahasiswa ya? Oke, pada kesempatan siang hari ini kita akan membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan. Saya akan bawa kita baca bersama-sama dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat ke-10. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. Kita akan baca secara bergantian, saya baca ayat 1, Bapak Ibu teman-teman baca ayat 2, demikian seterusnya. Di bawah perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Kita melihat dari pasal 1, dari Yakobus pasal 1, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tiap-tiap manusia tentu punya yang namanya keinginan. Pasti. Keinginan kita bukan sesuatu yang kemudian tanpa ada atau sesuatu yang kemudian tanpa ada alasan kita diberi keinginan. Sejak diciptakan manusia tentu diberikan keinginan. Harusnya keinginan itu adalah keinginan untuk taat kepada Allah. Keinginan untuk memuliakan Allah. Tetapi ketika manusia menyalahgunakan keinginan mereka, maka keinginan itu justru untuk melawan Tuhan. Justru untuk menyamai penciptanya, ingin menjadi sama dengan Allah. Oleh sebab itu ketika manusia salah menggunakan keinginan tersebut, maka keinginan manusia menjadi rusak. Hidup manusia menjadi rusak dan semua menjadi rusak. Bukan hanya keinginan, seluruh pikiran, kehendak itu semua menjadi rusak. Oleh sebab itu, maka ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, keinginan manusia tidak ada lagi keinginan untuk mencari Allah. Keinginan manusia tidak ada lagi keinginan untuk memuliakan Allah. Yang ada adalah untuk melawan Allah. Yang ada adalah untuk menjauh daripada Allah. Itulah yang menjadi keinginan manusia. Tetapi bersyukur bahwa sebagai orang yang percaya, bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan manusia yang ditebusnya, yang dicintainya, yang dikasihinya. Sehingga keinginan manusia itu kemudian diperbaharui oleh
Tuhan, dikembalikan kepada keinginan untuk mencintai Allah. Oleh sebab itu keinginan tentu menjadi milik bagian dari setiap orang. Maka Alkitab atau Paulus dalam tulisannya kepada orang-orang di Galatia, sebetulnya dalam diri manusia hanya ada dua kemungkinan, keinginan. Bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang belum ditebus oleh Kristus, maka yang ada dalam kehidupan mereka adalah keinginan daging semata. Tetapi bagi orang yang sudah hidup dalam Kristus, maka mereka memiliki yang namanya keinginan roh. Inilah yang kemudian terus berjuang dan berjuang, berperang di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu kemudian Yakobus mengatakan ketika keinginan itu dibiarkan, keinginan itu kemudian dipelihara dan tidak dikontrol, maka sangat berbahaya sekali tentunya keinginan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kisah yang sangat menarik ketika seorang raja bersama dengan seorang istrinya yang tentu memiliki satu keinginan yang luar biasa. Apa yang menjadi keinginan raja tersebut adalah bagaimana dia ingin menguasai ladang milik dari orang yang dekat istananya, yang dekat dengan kerajaannya. Ketika seorang raja tersebut berkata kepada pemilik ladang, bolehkah saya membeli ladang engkau atau bolehkah saya menukar ladangmu dengan ladang yang saya miliki? Maka pemilik ladang yang tersebut menjawab, tidak bisa. Saya tidak akan bisa memberikan atau saya tidak akan pernah bisa menjual ladang saya kepada saudara, tuanku raja. Sampai mati pun saya tidak akan pernah menjual itu. Begitu raja tersebut tidak dapat merealisasikan keinginannya untuk memiliki sebidang tanah tersebut, maka raja begitu murka, raja begitu marah, raja begitu sangat sedih karena dia pikir bahwa dia tidak bisa memiliki keinginan, dia tidak bisa memiliki ladang yang dia inginkan. Ketika istrinya melihat apa yang kau alami, hai tuanku raja, saya menginginkan sebuah ladang yang dekat kerajaan kita. Tapi dia tidak memberikan kepada kita. Dia tidak memberikan kepadaku. Kenapa kamu begitu susah untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginanmu? Bukankah engkau adalah raja dan engkau memiliki kekuasaan? Engkau bisa melakukan apa saja yang engkau bisa inginkan. Tanpa sepengetahuan sang raja, lalu istrinya menulis surat. Lalu surat itu mengatasnamakan raja. Surat itu berbunyi bahwa pemilik ladang yang dekat istana raja telah mendustai Tuhan dan telah mendustai raja. Dia adalah Nabot. Maka ketika diberitahukan pengumuman melalui surat itu, orang kemudian menghukum Nabot. Waktu dikumpulkan maka orang menghukum Nabot, melempar Nabot sampai mati. Ya. Ketika Nabot dilempar sampai mati, dikatakan lalu Tuhan melihat apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Raja Ahab tersebut. Maka Tuhan mengutus Elia. Elia, engkau pergi kepada Raja Ahab. Sebab dia telah diperbudak oleh keinginannya. Dia telah melakukan hal yang jahat di mataku. Sampaikan kepada Raja bahwa dia akan menanggung hukuman yang akan ditimpakan kepadanya oleh karena perbuatannya begitu jahat. Keinginannya begitu jahat yang dia kuasai oleh keinginannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, keinginan kita tentu berbeda-beda bukan? Hari-hari kita diperhadapkan dengan keinginan yang bermacam-macam. Dan manusia tentu tidak bisa lepas dari yang namanya keinginan. Karena bagaimanapun bahwa kita punya multisensori. Yang kemudian kita bisa menganalisa, melihat, lalu menginginkan sesuatu. Waktu kita melihat sesuatu yang mungkin ya melebihi apa yang kita miliki, barangkali kita melihat, sekedar melihat, tapi pada akhirnya waktu kita melihat kita menginginkan sesuatu yang kita lihat tersebut. Ketika Daud bangun pagi-pagi dikatakan yang harusnya dia berperang, lalu waktu dia berjalan ke atas soto, istananya waktu dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi, ya. Lalu dari penglihatan tersebut apa yang dialami oleh Daud? Apa yang dilakukan oleh Daud?
Dia menginginkan seorang yang begitu cantik, yang begitu elok, padahal itu sudah menjadi istri orang. Keinginan timbul melalui mata. Keinginan timbul oleh karena satu penglihatan. Kalau begitu, salahkah mata kita? Karena kita melihat sesuatu yang kemudian di tengah-tengah dunia mungkin barangkali tanpa sengaja kita lihat, lalu kita menginginkan sesuatu yang kita lihat tersebut. Bukan hanya kemudian melalui mata, tapi juga keinginan bisa muncul melalui pendengaran. Waktu kita mendengar lagu, mendengar suara, mendengar bunyi, maka kita menginginkan sesuatu yang kita dengar. Waktu iblis mencobai Hawa, maka iblis membisikkan kepada Hawa atau ke telinga Hawa, memperkatakan kepada Hawa, dan Hawa mendengar, memberikan telinganya kepada perkataan iblis sehingga dia menginginkan untuk menjadi sama dengan Allah, menginginkan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia kemudian mengambil, dia bukan hanya mengambil dan bahkan merasa mengecap, memakan tersebut. Buah yang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka pada akhirnya keinginan itu membuahkan suatu dosa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu Petrus bertanya, apakah demikian atau apakah berjumlah demikian hasil penjualan tanah tersebut? Ya, berjumlah demikian. Ketika mereka menginginkan bagaimana hasil penjualan itu tidak semuanya diserahkan kepada para rasul, maka Ananias dan Safira berkonspirasi bersama-sama melakukan yang namanya kejahatan, menginginkan sesuatu menjadi bagian milik mereka. Konspirasi ada di sana. Kemudian bukan hanya konspirasi yang dilakukan oleh orang yang menginginkan kejahatan. Jadi bicara tentang keinginan, bahayanya adalah mengakibatkan tindakan pembunuhan. Orang yang sudah melakukan, yang sudah menginginkan sesuatu, mereka akan menjadi orang yang nekat melakukan segala sesuatu demi mencapai tujuan mereka, demi mencapai keinginan mereka. Ketika seseorang sudah dibiarkan diri dikuasai oleh keinginannya, oleh keinginan yang jahat, maka ia bisa melakukan apa saja. Entah mencuri, entah merampok, entah berbohong, menipu, berdusta, dan bahkan menghabisi nyawa seseorang hanya karena ingin merealisasikan apa yang menjadi keinginan hati mereka. Jadi orang tidak sungkan-sungkan untuk membunuh sesamanya. Orang tidak sungkan-sungkan untuk membunuh istrinya, membunuh suaminya, membunuh anaknya, membunuh orang tuanya barangkali. Dan bahkan membunuh pacarnya. Kalau keinginan jahat yang dimiliki oleh mereka itu dibiarkan dan tidak dikuasai, tidak dikontrol dengan baik. Orang bisa melakukan yang namanya kejahatan apapun. Hanya demi merealisasikan keinginan mereka. Kalau kita membaca melalui media-media online atau nonton melalui televisi tentang bagaimana interogasi terhadap kejahatan, seringkali kenapa kamu melakukan kejahatan pembunuhan ini? Ya karena saya menginginkan sesuatu dari dia. Keinginan. Itu juga yang dialami oleh Ahab dan Isabel. Itu juga yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud menginginkan Batseba dan orang tahu kemudian wah. Ya Batseba sudah memiliki suami lalu disampaikan kepada Daud. Kalau begitu rancangkan pembunuhan terhadap suami Batseba. Suruh dia waktu berperang paling depan ya. Menghadapi musuh yang paling kuat dan tempatkan dia di posisi yang paling depan. Waktu musuh datang, lalu barisan yang di belakang mundur, biarkan dia bertempur seorang diri. Bahaya bukan? Satu keinginan. Bila tidak dikontrol, bila tidak dikendalikan, maka bukan saja hanya dapat mengakibatkan pembunuhan, kematian terhadap orang lain. Bahaya keinginan bila tidak dikontrol juga dapat menghancurkan yang namanya kehidupan. Menghancurkan namanya kehidupan
hancur kehidupan siapa? Bukan saja orang yang menjadi korban daripada pembunuhan tersebut, bukan saja keluarganya, bukan saja istri, bukan saja anak, bukan saja orang tuanya. Tapi juga dirinya yang melakukan, yang memiliki keinginan yang jahat tadi, itu pun hidupnya akan hancur. Itulah yang disampaikan oleh Elia ketika Tuhan mengutus dia kepada Ahab. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Nathan ketika dia berbicara kepada Daud. Bagaimana Tuhan melihat perlakuan Daud, sikap Daud yang menghancurkan kehidupan Betseba, menghancurkan keluarga Uria, menghancurkan rumah tangga orang lain. Keinginan bila tidak dikontrol bisa mengakibatkan hidup yang begitu jahat, begitu berdosa di hadapan Allah, dan bahkan menghilangkan kasih, bukan saja kasih kepada manusia. Maka ketika keinginan itu dibiarkan kebablasan, keinginan tersebut bisa membuat manusia tidak lagi mengasihi Allah. Tidak lagi mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu penting untuk kita memperhatikan bagaimana kehidupan tentang keinginan. Dan bahkan di dalam cerita tentang menabur benih yang ditabur di pinggir jalan, benih yang ditabur di pinggir di tanah berbatuan, benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri, dan juga benih yang ditabur di hati di tanah yang subur. Maka dikatakan di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 19, keinginan-keinginan bila dibiarkan dan terus menerus dibiarkan, itu dapat menghimpit benih firman. Artinya bahwa ketika keinginan tidak dikontrol, tidak dikendalikan, maka membuat hidup orang percaya tidak bertumbuh dalam firman yang baik, tidak bertumbuh dalam firman yang benar, tidak bertumbuh dalam relasi yang indah dengan Allah. Akibatnya apa? Kerdil, gersang, hati menjadi hampa, hati menjadi kosong, spiritualitas menjadi lemah. Spiritualitas kita menjadi tak berdaya dan gampang diperdaya oleh kuasa-kuasa iblis. Gampang diperdaya oleh kekuatan-kekuatan dunia, gampang diperdaya oleh tipu daya dunia. Ketika benih firman Tuhan sudah tidak lagi bertumbuh dengan baik. Benih firman Tuhan yang terhimpit oleh keinginan-keinginan dunia di dalam diri seseorang, dalam hati seorang, maka tidak ada lagi tempat bagi benih firman itu untuk bertumbuh dengan subur. Akhirnya relasi kita dengan Tuhan mandek. Persekutuan doa kita dengan Allah tidak berjalan. Kecintaan kita kepada firman menjadi sirna. Kerinduan kita untuk berelasi dengan Allah akan pupus. Oleh sebab itu keinginan-keinginan yang betul-betul membawa kita terpisah dari Allah, yang membawa kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, yang membawa kita untuk tidak hidup dalam kebenaran, maka bukan saja perlu dikontrol tetapi dimatikan. Barang siapa telah menyalibkan atau barang siapa telah menjadi milik Kristus, Paulus bicara kepada orang di Galatia, ia telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Oleh sebab itu penting sekali bagaimana kita memperhatikan bagaimana sih hidup kita, apa yang kita inginkan. Kalau begitu betapa berbahayanya keinginan dunia, betapa berbahayanya keinginan mata kita. Kalau tidak dikendalikan, betapa berbahayanya keinginan telinga kita. Betapa berbahayanya keinginan kita untuk meraba sesuatu, betapa berbahayanya keinginan kita untuk merasakan sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Betapa berbahayanya keinginan hati kita. Ketika keinginan itu bukan menjadi satu keinginan yang dikehendaki oleh Allah, maka kita perlu mengontrol semuanya itu. Kita perlu mengendalikan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengendalikan keinginan tersebut? Menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Yakobus yang sudah kita baca tadi, kamu dikatakan, mengapa kamu bertengkar? Mengapa kamu melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan?
Apa yang membuat hatimu gusar? Mengapa kamu iri hati, kamu membunuh? Ya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena itu perlu bagaimana kita mengontrol keinginan kita. Pertama bahwa kalau kita mau mengontrol keinginan kita, membangun relasi yang indah dengan Allah melalui doa kita. Penting berdoa. Doa tidak boleh disepelekan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena pentingnya berdoa, maka para murid Tuhan Yesus meminta Tuhan untuk mengajar mereka berdoa. Mereka tidak minta diajar oleh Tuhan, ajar kami untuk mengusir roh jahat ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukan mujizat, ya Yesus tidak. Yesus, apa yang mereka minta pada Yesus adalah, ajarlah kami berdoa. Orang mengatakan bahwa ya, berdoa itu seperti kita makan atau seperti kita bernapas, seperti kita hidup. Kalau kita masih hidup berarti kita masih berdoa. Kalau kita masih membutuhkan makanan jasmani maka kita mesti membutuhkan doa. Kalau kita masih membutuhkan ya, hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita, nafas hidup kita, ya kita masih berdoa. Jadi mengontrol keinginan kita dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan waktu kita berdoa. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Kenapa Daud di istana jatuh dan terjebak dalam keinginan keberdosaannya? Ketika dia dalam pelariannya dikejar Saul, dia justru kuat di dalam doanya, pengharapannya, pergumulannya. Dan bahkan penyerahan hidupnya kepada Allah. Barangkali begitu dia bangun tidur waktu dikejar oleh Saul, dia langsung ingat Tuhan, Tuhan tolong. Hari ini saya ada dalam bahaya maut. Hari ini saya sedang dikejar oleh Saul. Hari ini saya sedang dalam pelarian. Tapi begitu dia di istana, dia merasa nyaman. Begitu bangun tidur, tidak lagi kepikir untuk bagaimana memiliki satu relasi indah dengan Tuhan. Sehingga dikatakan bangun tidur yang harusnya waktu di mana orang perang, dia masih tidur. Waktu bangun tidur dikatakan berjalan ke soto istananya. Karena begitu nikmatnya hidupnya. Begitu mewah, begitu limpahnya. Apalagi yang dia pikir barangkali, saya sudah raja. Tidak ada lagi pergumulan-pergumulan yang berat. Tidak lagi dikejar-kejar musuh yang kemudian menakutkan. Saya punya tentara, saya punya prajurit, saya punya alat perang. Jadi pengandalan kepada kekuatan Tuhan, penyerahan hidup pada kekuatan dan kuasa Allah yang memelihara sudah diabaikan. Disitulah keinginannya muncul, keinginannya. Kemudian ketika melihat Batseba, lalu muncul keinginan jahat itu. Hati-hati dengan kehidupan kita. Dan kita bisa terjebak di sana. Ketika kita sudah merasa aman, nyaman, tidak perlu lagi bergumul, tidak perlu lagi berjuang. Ya, kita merasa terlena di sana. Maka keinginan bisa menghantui kita dan bahkan bisa menggerogot hidup kita, menjatuhkan kita di sana. Kemudian kalau kita membaca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, di situ Yakobus menjelaskan secara khusus tentang bagaimana hidup orang percaya ketika menghadapi satu pergumulan, menghadapi satu keinginan, satu kekuatan kedagingan mereka. Maka mereka bukan saja dituntut untuk berdoa, tapi juga tentu memiliki relasi yang indah dengan Allah. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ayat yang ke-5, ya, bagaimana Tuhan begitu menempatkan roh di dalam diri manusia yang dicintainya, dan roh itu yang harusnya memimpin kita untuk berdoa, memimpin kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau kemudian kita membaca ayat 7, ayat 8, ya, di situ Yakobus memberikan satu clue yang sangat indah bahwa tunduk kepada Allah, lawan iblis, ia akan lari daripadamu. Dengan kata lain, tunduklah kepada Allah, lawanlah keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan
yang ingin menghancurkan hidupmu. Semakin kita tunduk kepada Allah, semakin kita kemudian menyerahkan hidup pada Tuhan, tantangan ada, cobaan ada, keinginan pasti masih ada. Tetapi semakin besar cinta kita pada Tuhan, maka semakin lupa atau semakin kecillah kecintaan kita pada keinginan dunia. Ketika kita memperkecil kecintaan kita pada Tuhan, maka akan semakin besarlah rasa cinta kita pada keinginan-keinginan dunia kita. Keinginan-keinginan yang mematikan itu. Pasti. Ya. Andai saja atau ambil contoh lah, ada yang punya 2 pacar enggak? Enggak ada ya. Kalau punya 2 pacar misalnya, atau punya 2 teman, punya pacar lah ya lebih gampangnya. Kalau punya 2 pacar, semakin cintanya besar kepada pacar yang satu, maka pasti semakin kecil cintanya kepada pacar yang satunya lagi. Nah itu yang Yesus gambarkan bahwa orang tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Tidak bisa kepada Kristus dan juga tidak bisa kepada Mammon. Otomatis setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang satu. Ya. Oleh sebab itu kemudian mengendalikan keinginan atau mengontrol keinginan, maka perbesarlah rasa cinta kita pada Tuhan. Melalui apa? Tentu cinta kita kepada Tuhan kita nyatakan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kita baca, kita renungkan, kita gumulkan. Ya, baik ketika kita dalam persekutuan maupun ketika kita melakukan saat teduh pribadi kita. Jadi jangan pernah abaikan untuk kemudian baca firman Tuhan secara pribadi. Ya. Saya sendiri juga membaca hal itu, mendisiplin diri untuk membaca firman Tuhan secara pribadi. Ya, perkitab baca, perkitab baca. Ya. Dari situlah kita tahu, wah hidup saya ini sudah begitu jauh dari Tuhan, wah hidup saya ini tidak setia kepada Tuhan, wah hidup saya ini masih ya perlu terus ya, memiliki cinta yang dalam kepada Tuhan. Wah hidup saya ini ternyata masih ada hal-hal yang belum dilakukan, masih ada hal-hal yang belum misalnya dikerjakan. Dari situ kemudian kita diingatkan Tuhan, wah ternyata berkat Tuhan luar biasa memelihara hidup kita. Ketika kita baca firman Tuhan itulah kita tahu bagaimana sih kita menggumulkan hidup kita di dalam kehidupan hari-hari. Mengontrol keinginan bukan saja kemudian melalui doa, melalui pembacaan firman. Tentu kita dikatakan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau Petrus bicara kepada orang-orang percaya mula-mula dalam tulisannya, 1 Petrus pasal yang keempat, ya, dia bicara tentang kenakanlah ya, seluruh pikiran yang terdapat dalam Kristus itu juga. Mempersenjatai diri dengan pikiran Kristus. Paulus bicara kepada orang-orang di Efesus. Ya, waktu kemudian mereka menghadapi pencobaan, tantangan, kesulitan, keinginan-keinginan daging, maka kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Disitulah kamu memiliki kemampuan untuk melawan segala godaan, melawan segala tantangan, melawan segala tipu muslihat iblis. Dan tentu bagian yang terakhir yang harus kita perhatikan dalam mengontrol keinginan kita adalah ya pekalah pada situasi keadaan di mana kita ada. Kita mesti peka. Ya, waktu kita pergi jalan-jalan ke mall, kita tahu kan gampang tergoda keinginan untuk membelanjakan uang kita. Ya, kalau kira-kira dah muncul keinginan berat kuat ini padahal dompet ini masih tipis misalnya ya. Ya cepatlah pergi tinggalkan itu. Kalau enggak kita tergoda lagi nanti. Ya, lihat HP yang bagus, oh udah nih. Kayaknya bulan depan saya ganti HP lagi nih misalnya ya. Ya, lihat iPad-nya, wah ini jelek ini, kayaknya ada yang bagus lagi ya, ganti lagi misalnya. Lihat pakaian bagus jalan-jalan, waduh kayaknya bagus itu yang tadi rencana beli 1 bisa beli 2. Tadi wah 2 jalan lagi, ada lihat lagi 1, tadi enggak cukup beli 2 bisa beli 3. Jadi keinginan itu sekarang disajikan dengan begitu mudah di hadapan kita. Ya kita enggak pergi ke mall juga kita bisa akses lewat gini ya. Kadang, ini bagus ini barang ini ya. Lihat harganya, oh enggak jadi. Ya, sekarang orang lagi ngetren misalnya sepeda. Ada orang yang, oh enggak ada kebutuhan sepeda, karena kepengen. Misalnya bisa beli sepeda.
Banyak hal yang bisa menggoda kita. Keinginan-keinginan dunia. Keinginan mata, keinginan telinga, keinginan hati, keinginan untuk meraba, menjamah, memegang. Ya. Itu semua bisa menjadi tantangan terbesar dalam hidup kita. Ya. Jadi hati-hati dengan keinginan. Termasuk ya kita sih jadi ketika mahasiswa belajar perlu. Tapi ketika keinginan belajar terus tanpa ada pergaulan, tanpa ada relasi dengan orang-orang di sekitar juga berbahaya. Saya beberapa waktu yang lalu begitu selesai kuliah kan kontak dengan salah sahabat juga. Untuk pelayanan jauh kemudian. Bro, wah kita nggak terlalu dekat ya di kampus ya. Saya bilang iya, bagaimana mau dekat Kak? Kakak belajar terus, di ruang perpustakaan terus. Akhirnya sedikit teman. Ya. Orang yang berteman-teman ya jadi fokusnya teman juga, keinginannya untuk berteman, membangun relasi banyak, tapi tanpa belajar juga berbahaya juga. Jadi kontrol yang mana keinginan kita perlu membatasi. Keinginan itu bagus sekali. Kalau keinginan itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau keinginan itu untuk ya, menyenangkan hati Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui studi kita, melalui keluarga kita. Penting sekali. Tapi juga kita nggak bisa lupa kan, kita hidup di tengah-tengah dunia di mana orang lain ada di sekitar kita juga. Oleh sebab itu kemudian, maka mengontrol keinginan ya dengan menyerahkan seluruh kehidupan keberadaan kita kepada pimpinan Tuhan. Dengan hidup tunduk kepada Allah. Peka. Wah, pasti kita diingatkan oleh Roh Kudus yang tadi ditempatkan dalam hati kita tadi. Ketika kita menginginkan sesuatu yang bukan dari keinginan Tuhan, maka harusnya kita diberikan satu peringatan. Ada warning dalam hati kita. Ya, kalau kita membiarkan diri untuk menabrak keinginan tersebut, menabrak peringatan tersebut, ya berbahayalah kita. Sama lah kalau orang mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil. Kalau tidak memperhatikan rambu-rambu yang dipasang, rambu-rambu yang kemudian diberikan untuk satu peringatan, maka akan berbahaya. Ya, beberapa waktu lalu seorang di salah satu tempat ketika mau putar balik, maka mobilnya bukan putar balik normal tapi justru masuk ke dalam satu got sehingga ya berenanglah mobil tersebut. Kenapa? Tidak menguasai keinginan. Tidak mengontrol bagaimana ngerem, bagaimana gas, bagaimana mainkan gigi. Sama hidup kita juga begitu. Waktu kita hidup ya kita nggak bisa terus kencang. Ada rem, ada gas. Ya, itulah hidup kita. Jadi keinginan pun harus kita kontrol. Supaya apa? Supaya tadi bahaya-bahaya dari keinginan tadi terhindarkan, teratasi dan bahkan tidak menjadi bagian daripada kehidupan kita. Biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita. Ingat bahwa keinginan itu selalu ada dalam hati kita. Selalu datang. Selalu ingin menggoda kita, menjatuhkan kita, dan bahkan membuat kita untuk hidup tidak menyukakan Tuhan. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya, Kristus telah memenangkan segala pertarungan dalam dunia. Dia telah menolong kita, memberikan teladan hidup bagi kita dan bahkan dia sendiri telah menebus kita. Dia sendiri telah mengutus Roh Kudus dalam hati kita supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hatinya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.